Pasca dideklarasikannya Joko Widodo jadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan semakin mengubah peta politik dan koalisi partai. Salah satunya sudah ditunjukkan Partai Persatuan Pembangunan P3 yang diindikasikan akan menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Rencana koalisi ini semakin jelas saat sejumlah petinggi Partai Persatuan Pembangunan hadir di kampanye terbuka di Stadion Bung Karno hari Minggu lalu. Sebelumnya partai berlambang Ka'bah ini memang telah tasbihkan diri jadi pendukung Gerindra. Ahli-ahli politik, pengamat-pengamat politik mungkin bingung dengan kejadian hari ini. Jangankan mereka yang bingung, saya juga bingung tadi. Meski begitu, P3 menyebut kehadiran Surya Dharma Ali dalam kampanye terbuka tersebut bukan sinyal untuk berkoalisi, hanya sebagai bentuk silaturahmi antar partai. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kampanye terbuka pemilu sudah berjalan sejak tanggal 16 Maret yang lalu ya Naz ya. Jadi sudah banyak partai yang melakukan kampanye terbuka, salah satunya adalah Partai Gerindra yang dilakukan pada hari Minggu lalu di Gelora Bung Karno Senayan. Tapi ada satu pemandangan yang sangat menarik dengan hadirnya Ketua Umum dari P3 yaitu Surya Dharma Ali pada hari tersebut yang juga membingungkan tidak hanya semua yang hadir tapi juga Prabowo Subianto selaku ini yang akan digadang-gadang menjadi capres dari Gerindra. Betul, apakah ada isyarat ataukah tidak, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Max Sopakua, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga Mbak Oki Asakawati sebagai Ketua DPP dari P3. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa Pak Surya Dharma Ali datang ke kampanye terbuka dari Gerindra. Banyak sekali pendapat mengenai hal ini, baik dari P3 maupun juga dari Gerindra. Tapi kalau dari Mbak Oki, selaku dari pihak P3, seperti apa memandangnya? Iya, kalau tadi Ardian bilang bahwa membingungkan, saya melihatnya tidak usah melihat itu sebagai sesuatu yang membingungkan begitu ya, karena komunikasi politik, silaturahmi politik itu adalah hal yang biasa gitu ya. Dan pada kesempatan kampanye terbuka Gerindra kemarin, Pak Ketum kami yaitu Pak Surya Dharma Ali memang diundang oleh Pak Prabowo untuk hadir kepada kampanye terbuka itu. Dan sebagai cara untuk menghormati yang mengundang dan silaturahmi kan memang harus kita lakukan. Begitu, kemudian beliau menghadiri kampanye terbuka tersebut. Jadi tidak ada sesuatu di balik itu yang membingungkan, itu wajar-wajar saja. Tidak ada isyarat? Isyarat apa? Isyarat tertutup atau di bawah itu ada atau tidak? Kira-kira koalisi? Oh oke. Saya rasa kalau berbicara mengenai koalisi itu masih sesuatu yang cukup jauh lah, karena memang sekarang semua partai saya rasa fokus untuk pileg dulu begitu ya. Dan lagi juga pemerintahan yang sekarang kan juga belum berakhir begitu ya, masih nanti akhir tahun. Jadi menurut saya koalisi itu masih sesuatu yang next step lah setelah pileg ini. Tapi dengan menghadiri undangan, apakah memang kalau di P3 diwajibkan harus menggunakan baju berwarna hijau? Jadi sepertinya itu sudah menjadi satu apa ya, seperti tadi Sanas bilang, ada satu kontras sekali gitu. Kalau soal warna, Adrian, ini sekarang memang hari-hari atau minggu-minggu politik begitu ya. Jadi kita nih orang partai sensitif dengan warna begitu ya, karena memang itu adalah identitas gitu. Jadi kalau memang kita lihat kemudian hijau di tengah kerumunan yang putih saat kampanye terbuka Gerindra, itu menurut saya ya itu sesuatu yang wajar-wajar saja, karena memang P3 hijau, Gerindra putri ya udah. Dan lagi kan hijau itu kan sebenarnya kalau kita lihat belajar dari alam, daun aja kan warnanya hijau. Sementara bunga warnanya macam-macam kan. Artinya ya hijau bisa masuk kemana-mana sebetulnya. Setidaknya untuk menambah kesegaran pemandangan di Gelora Bung Karno hari Minggu kemarin gitu loh, Nas. Pak Max mungkin juga kepengen mendapatkan tanggapan kalau dari Demokrat sendiri. Kan kita tahu bahwa P3 ini kan merupakan koalisi Demokrat. Setgapnya sendiri juga memang masih ada, tidak dibubarkan. Anda melihat kehadiran dari Surya Dharma Ali kemarin di hari Minggu seperti apa, Pak Max? Saya memulai dengan sebuah paradigma dulu mengenai partai politik ya. Jadi warisan terbesar dari politik adalah kekuasaan. Ya. Tidak ada satu orang pun yang mau mendirikan dan berusaha di politik di sebuah partai politik itu tanpa punya keinginan untuk berkuasa. Nah, kalau mau menanggapi Pak Surya Dharma Ali yang kebetulan sampai hari ini setgapnya masih ada, ya saya pikir masih dianggap sebagai sebuah fenomena yang biasa, ya. Artinya dia menghadiri undangan, ya, sebagai pimpinan partai politik, apapun yang dia inginkan mau keluar dari setgap nantinya karena Presiden SBY sebentar lagi akan berakhir, itu adalah sesuatu yang
tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah gitu ya. Kami dari Partai Demokrat belum membicarakan itu. Tapi yang jelas mungkin opini publik selama ini melihat bahwa ketika Setgap masih ada, Pak Surya Dharma Ali dalam hal ini Ketua Umum P3 sudah melangkah lebih awal. Saya pikir itu sebuah risiko yang harus ditanggung. Gitu. Demokrat tidak tersinggung. Saya kira sampai hari ini kami tidak membicarakan itu karena kami juga tidak akan memblokir sebuah persoalan yang menyangkut hak hidup, hak asasi, dan hak untuk lebih menonjolkan kemana dia harus berjalan dan kemana dia harus menempatkan dirinya. Dengan adanya Pak Surya Dharma Ali ke deklarasi kampanye Pak Prabowo kemarin ini, saya pikir ya mungkin partai politik lain juga bisa melakukan hal yang sama, betul. gitu ya. Jadi tidak ada pelanggaran norma politik seperti itu. Ya kalau norma politik itu kita kembalikan kepada orangnya masing-masing ya. Yang jelas bahwa kalau Anda mengatakan tadi koalisi masih ada belum dibubarkan, ya betul masih ada. Ya. Tetapi kalau itu yang disebut pelanggaran dari norma-norma yang ada di koalisi, biarlah orang itu yang tahu. Bagi kami melihat bahwa itu adalah sebuah strategi politik yang dibangun oleh Pak Surya Dharma Ali dari B3 untuk bagaimana maju ke depan 2014-2019 sehingga dia berada di tengah-tengah. Paling tidak kita tahu bahwa semua orang tahu dan Pak Surya Dharma Ali juga mungkin akan tahu feeling bahwa Pak Prabowo akan bisa maju sebagai calon presiden berpotensi. Ya. Oke, apakah ini memang merupakan sinyal dari P3 untuk akhirnya akan merapat ke PDIP, Mbak Oki? Ke PDIP? Maaf, ke Gerindra. Oke. Saya rasa belum sejauh itulah ya, karena sekali lagi kami memang masih fokus kepada pileg begitu ya, nanti tanggal 9 April. Dan terkait dengan silaturahmi, komunikasi politik, saya rasa dulu Pak SBY juga pernah mengundang Pak Prabowo, pernah mengundang Pak Yusril Mahendra, begitu kan Pak. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar gitu, dan itu sekali lagi belum berarti menunjukkan bahwa itu akan terjadi koalisi-koalisi begitu, karena saya yakin pasti sekarang semua partai fokusnya adalah di pileg, dari situ baru bisa menata kan kira-kira mau berkoalisi kemana dan lain sebagainya. Baik, jadi dari P3 tidak menganggap ini juga melanggar norma politik? Saya rasa tidak ya, karena P3 akan mengawal terus pemerintahan ini sampai berakhir. Dan kalau kita lihat mengenai voting-voting ataupun suara-suara yang diambil di parlemen, saya rasa P3 cukup anggota koalisi yang berkomitmen lah, tidak melakukan hal-hal yang membuat Setgap ataupun pimpinan koalisi ataupun pemerintahan saat ini menjadi seperti kebakaran jenggot. Saya rasa P3 cukup committed kok. Ya, saya kira gini Pak Adrian ya, bahwa persoalan yang dihadapi sekarang adalah persoalan politik ya. Sebuah satu masa pemerintahan itu ketika sudah hampir berakhir ya, ada strategi dari orang yang ada di dalam gitu kan ya. Kalau Pak SBY itu pada 2009 yang lalu tidak akan terjadi. Kenapa? Dia punya potensi untuk jadi presiden kembali ya. Tapi sekarang orang melihat bahwa ini adalah akhir dari masa jabatan Pak SBY yang mungkin tercatat dalam sejarah di Republik ini, baru SBY pilihan rakyat yang 2 kali menjabat sebagai presiden. Selama itu belum ada. Kalau yang dulu Pak Harto itu memang ditentukan gitu kan ya. Tapi kalau ikut pilihan rakyat baru Pak SBY yang punya yang pemegang rekornya sekarang ini gitu. Berarti secara tidak langsung Partai Demokrat mengerti langkah dari Pak Surya Dharma? Oh ya, mengerti sekali. Kita mengerti persoalannya kenapa. Memahami dan Pak Surya Dharma kalau tidak melakukan itu, mungkin dia akan ketinggalan kereta. Ya. Dia mungkin lebih jeli dari orang lain atau lebih jeli dari siapapun bahwa mungkin Pak Prabowo punya potensi yang lebih baik untuk ke depan gitu kayaknya. Ya, tanpa kita menghasilkan arti capres yang lain, tanpa mengecilkan bahwa mungkin juga capres dari hasil konvensi Partai Demokrat akan melejit juga sebagai kuda hitam nantinya kan, dan akan mengundang juga P3 ya, kita akan melihat gitu. Jadi kalau ditanya bahwa apakah tidak mengganggu koalisi, saya bilang mereka tetap di koalisi sampai berakhirnya koalisi. Toh sekarang ini kan belum selesai koalisi berakhir.
Dan Pak Prabowo belum memerintah sekarang, baru calon. Ya. Jadi saya pikir adalah sesuatu yang tidak perlu Kalau diperdebatkan. P3 menghadiri kampanye terbukanya Gerindra, kira-kira kalau Demokrat nanti akan ke depan menghadiri kampanye terbuka partai mana nih Pak? Kalau diundang kami datang. Oh gitu. Jadi Anda menanti undangan dari Ya, banyak kalau partai diundang. nih. Tapi kami juga sibuk dengan kampanye-kampanye kami kan gitu kan ya. Kenapa Jadi- kok sepertinya Anda merasa ada sedikit kekhawatiran? Anda menunggu undangan, kalau sebelumnya mungkin Demokrat terlihat begitu percaya diri karena apa memang Ya ada lebih saya menyadari bukan realita. menunggu undangan. Kalau ditanya bahwa apakah nanti ya kalau diundang kita menghargai undangan itu. Biarpun yang nanti kita kirim bukan ketua umum, yang dikirim nanti mungkin wakil ketua umum atau yang lain itu urusan kami gitu kan ya. Tetapi pada posisi strategis yang sekarang ini Demokrat adalah partai terbesar, partai pemenang pemilu. Ya, otomatis dia masih dalam koridor ya the biggest lah di Indonesia untuk partai politik karena belum pileg. Nanti tanggal 9 baru kita lihat Oke. hasil tanggal 9 siapa yang juga jadi pemenang. Tapi kalau dari pengertian yang tadi Pak Max bilang gitu, pengertian kalau langkah Pak Surya Dharma Ali ini ya dimengerti begitu, tidak takut nanti ditinggalkan oleh begitu banyak pihak yang saat ini tergabung dalam Setcap gitu. Dalam politik tidak perlu demikian, Mbak. Kita tidak seolah-olah kita dikejar-kejar ya di hutan yang tidak ada penghuni terus kita dikejar, kita takut. Enggak. Politik itu punya nuansa berkembang. Politik itu punya persepsi. Politik itu menghasilkan citra. Sekarang yang kita lakukan sekarang adalah membuat citra yang lebih baik dengan persepsi publik ya. Karena belum tentu sekarang ini kita belum bisa tahu bahwa siapa peserta yang partai yang pemenang pemilu ya. Ya. Demokrat sekarang dikatakan sebagai partai yang dulu kemarin ini anjlok, sekarang menaik ke urutan ketiga dengan 10,4%. Saya pikir tanggal 15 nanti, tanggal 9 April nanti, mungkin polling kita akan lebih naik lagi. Biarpun kami tidak pada posisi teratas seperti hasil survei, tapi nanti pada 9 April ketika rakyat memilih, kita akan tahu kita berada di posisi mana. Oke, tanggapan dari Pak Max gitu mengenai partai-partai koalisi yang merasa bahwa Setgap ini sudah dikatakan tidak diperlukan lagi sehingga akhirnya lebih baik dibubarkan karena waktu itu wacana tidak hanya dari P3 bahkan di 2013 katanya tidak ada rapat, tidak ada satu undangan dari pihak Demokrat di sini untuk mengumpulkan partai-partai koalisi lagi gitu. Terhadap itu bagaimana tanggapan Anda? Ini kita bicara mengenai apa yang kita dengar, yang kita baca dan itu adalah opini ya. Opini dari orang yang sama sekali hanya melihat dengan kacamata dia tanpa dia masuk di dalam. Kalau Anda masuk ke dalam, Setgap itu utuh sampai sekarang. Ya. Dia utuh, tidak ada yang mengkomplain mau keluar dari Setgap, belum ada. Dulu PKS yang digembar-gemborkan mau keluar dari PKS masih tetap bertahan. Ya. Apalagi P3 masih tetap bertahan. Siapapun masih bertahan di dalam Setgap. Jadi yang disebutkan mau keluar, mau dibubarkan, itu opini yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu yang sebenarnya bukan di dalam Setgap. Tapi kalau di parlemen kita lihat sendiri kan banyak sekali Itu makanya kita pertanyakan bahwa di politik ada hak politik individu, ada hak politik di partai politik. Ketika partai politik Anda bergabung misalnya dengan sebuah koalisi untuk mendukung sebuah kebijakan, ada di parlemen ada yang suaranya minor, suaranya yang lain. Kalau dia hak politik dia sebagai anggota DPR, anggota hak politik dia yang tidak bisa dilarang. Tapi kembali lagi kepada partainya, ya kan? Pada suatu saat parlemen ataupun fraksi di DPR adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Akibatnya dia akan kembali juga ke sana, ya. Kecuali dilepaskan gitu aja oleh pimpinan partai. Saya nggak yakin gitu. Baik. Kalau misalnya dari Mbak Oki gitu, kan ini banyak sekali pengamat politik yang mengatakan kalau nanti 2014 ini pemilihan presiden dan juga cawapresnya ini nanti hanya akan ada dua kubu, yaitu Prabowo dengan pasangannya dan juga Jokowi dengan pasangannya. Apakah ini adalah sinyal bahwa P3 akan mendekat ke arah Prabowo dan pasangannya atau koalisinya? Iya, sekali lagi memang hasil daripada kami melakukan Mukernas di Bandung beberapa saat yang lalu
diputuskan bahwa kami tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya berpihak kepada salah seorang capres begitu karena memang sekali lagi kami menunggu dari hasil pileg sekali lagi karena memang berapa persentase yang akan dihasilkan gitu adalah sangat mempengaruhi bagaimana posisi P3 bahkan mungkin P3 nanti bisa dikatakan sebagai posisi penentu ketika kedua capres nanti dari dua kubu yang berbeda ini membutuhkan suara bisa saja P3 menjadi posisi penengah yang menjadi penentu kemana kita akan diambil seperti itu jadi memang belum bisa mengatakan seperti itu Syahnas. Oke, kemudian bagaimana dengan wacana yang tidak kalah menarik koalisi partai-partai Islam nih, partai-partai menguntungkan sebetulnya, menguntungkan bagi negara ini karena juga tidak jadi kebanyakan partai begitu dan juga bisa mendulang suara yang lebih banyak lagi karena tidak adanya pemisahan ataupun tidak adanya terbagi-baginya pemilih mereka yang beragama Islam. Jadi menurut hemat kami memang kalau itu bisa terjadi ya kenapa enggak itu bisa bagus buat semuanya akan lebih bagus saya rasa. Oke, dan juga ini Mbak Oki, mengenai partai-partai lain yang sudah tidak sabar untuk mengumumkan calon presiden dari masing-masing seperti kayak PDIP dengan Pak Jokowi, kemudian Gerindra jelas dengan Pak Prabowo-nya gitu ya. Tapi hingga saat ini tadi kan Mbak Oki katakan masih menunggu hasil pileg dengan waktu yang relatif sangat singkat. Apakah itu tidak terlalu mepet waktunya? Dimana kita tahu untuk mendapatkan vote gitu ya atau vote getter ini kan kita membutuhkan panutan, membutuhkan figur. Sedangkan dari P3 tidak ada figur yang diajukan gitu. Ini sebenarnya strategi apa sih dibalik ini semua dari P3? Iya, sebetulnya memang tagline kami adalah rumah besar umat Islam. Itu yang menjadi tagline kami. Jadi memang kami berupaya dan kami berharap bahwa mereka-mereka dulu yang berada di P3 kemudian sempat keluar begitu berpihak kepada partai lain, mungkin sekarang saatnya untuk bisa kembali ke rumah besar umat Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Kalau memang mungkin masyarakat melihat tidak ada sesuatu atau seorang figur begitu yang ditonjolkan, sebetulnya kami sudah melakukan apa ya katakanlah bukan pencapresan tapi pengangkatan kader terbaik kami yaitu ketum kami Pak Sudirman Ali untuk sebagai capres. Namun kemudian dari dinamika DPW se-Indonesia memutuskan ketika Mukernas di Bandung kemarin bahwa belum saatnya lah kami untuk memberikan ataupun mencantumkan ataupun melakukan pencapresan begitu karena kami sekali lagi mau melihat konstelasi politiknya seperti apa begitu karena ya kita ketahui bersama bahwa selama ini memang P3 ini kan bisa dikatakan partai yang menengah gitu ya. Jadi kami berharap justru kami nanti bisa menjadi penentu kira-kira bisa kepada suara siapa yang kami berikan sebagai penentu bagi capres-capres yang akan nanti bersaing. Kemana, iya. Nah kalau dari Partai Demokrat, bagaimana kabar konvensinya Pak? Apakah akan dalam waktu dekat begitu akan diberikan? Ya kita kalau konvensi ini memang semua udah tahu ya bahwa konvensi ini akan melahirkan seorang figur yang akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat gitu ya. Nah kita menunggu hasil survei ini karena survei ini bukan survei dalam partai. Survei ini di seluruh Indonesia oleh lembaga survei. Jadi nanti mungkin setelah pileg ini sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Oki tadi juga bahwa akan ketahuan siapa yang menjadi yang terdepan, yang teratas untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Selain itu saya ingin singgung juga mengenai masalah di mana Partai Demokrat berada gitu ketika nantinya katakanlah nanti calon presidennya dari partai yang lain dan dari yang berkuasa gitu kan ya. Posisi strategis yang dimiliki oleh Partai Demokrat sekarang ini adalah menunggu ya. Artinya bahwa kalau siapa yang pun yang terpilih menjadi presiden menjalankan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah SBY selama ini ya, dan katakanlah tidak semua yang sudah dilakukan tetapi masih ada yang harus dilakukan lagi atau yang belum lengkap dilengkapi, itu kita sama-sama untuk mengawal gitu. Tapi kalau memang ada nuansa untuk melakukan perubahan total, perubahan lain, ya kami berpikir kami akan berada di luar ya, di luar pemerintahan. Yang saya pikir itu lebih baik karena kami tidak ingin sesuatu yang sudah dilakukan selama 10 tahun itu dirombak begitu saja. Baik, dari 11 calon yang mengikuti konvensi Partai Demokrat ini, kita tahu kalau fenomena Joko Widodo ini sangat-sangat besar. Apakah dianggap dari satu nanti yang sudah terpilih itu bisa menandingi Jokowi? Kami yakin bisa, ya.
Pak Jokowi ya memang baru calon ya. Dan di atas kertas itu hasil yang kita baca setiap hari ya. Saya pikir bahwa seperti halnya yang lain-lain juga, ketika seorang menjadi media darling ya, semua orang akan tertuju ke situ untuk membicarakan tanpa belum melihat apa hasil yang akan dicapai gitu ya. Saya pikir ya wajar-wajar saja kalau memang PDI Perjuangan menganggap bahwa Pak Jokowi bisa membuat partainya lebih besar dari gitu ya, karena dia sekarang ini ya, di mana-mana orang bicara soal Pak Jokowi gitu kan ya. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar, tapi bagi kami belum ada yang dihasilkan oleh beliau gitu ya. Oke, tadi Pak Max tadi katakan ada satu pernyataan mengenai menunggu. Partai Demokrat saat ini menunggu. Apakah berarti Anda tidak terlalu percaya diri dengan ke-11 yang mengikuti konvensi Demokrat ini, Pak? Saya bilang menunggu dalam arti kita menunggu hasil dari Pilpres. Bukan menunggu undangan ya Pak? Oh tidak, Anda bayangkan bahwa sekarang ini orang akan berbicara mengenai masalah presiden threshold yang 20%. Ya, ya. Itu jangan dilupakan, itu kunci keberhasilan nanti untuk menjadi calon nantinya. Tidak segampang itu misalnya. Siapa partai yang paling atas sekarang yang sudah mencapai 20%? Belum ada. Dan dia akan melakukan koalisi. Di situ semua orang akan menunggu di mana posisi dia yang ada sekarang. Jadi kita jangan berbicara sekarang bahwa partai ini akan jadi pemenang dan dia punya calon presiden. Belum tentu itu. Kenapa? Presiden threshold itu adalah kunci keberhasilan, kunci untuk masuk pintu itu. Kalau itu belum dapat, belum 20%, Anda harus mencari jalan bagaimana memiliki teman lagi untuk ngumpul-ngumpul, kuotanya dapat punya gitu geng kan. gitu ya, Pak gitu. Max. Itu dulu kita bicara. Jadi saya pikir sekarang ini untuk membentuk opini publik wajar-wajar saja gitu. Pak Jokowi juga opini publik positif. Di luar negeri juga positif terhadap beliau gitu kan ya. Tetapi kunci keberhasilan nanti adalah bagaimana dia bisa menghasilkan di atas 20% presiden threshold pada pemilu. Oke, jadi berarti ada kemungkinan di 2014 ini Demokrat ini bisa juga berkoalisi dengan yang sekarang menjadi oposisinya Demokrat yaitu PDIP. Jadi ada kemungkinan ya Pak ya? Di politik semua kemungkinan. Tidak ada yang bisa tidak terjadi. mungkin ya. Semua kemungkinan bisa terjadi di politik itu. Karena nuansa politik itu adalah kekuasaan. Warisan terbesar dari politik adalah kekuasaan. Nggak ada Pak Surya Dharma Ali atau Pak Prabowo atau yang bikin partai politik atau Pak Surya Paloh yang keluarkan uang begitu banyak hanya untuk menjadi tidak merebut kekuasaan. Karena itu adalah nuansa yang harus dicapai oleh setiap partai politik. Oke. Gitu ya. Itu optimisme dari Partai Demokrat. Bagaimana dengan P3? Optimismenya seperti apa nih di Pileg nanti? Iya, target kami memang di Pileg nanti 12%, gitu ya. Kami tidak berambisi untuk katakanlah lulus dengan presidential threshold seperti itu. Dan ya seperti yang tadi Pak Mas Bela katakan bahwa memang warisan politik itu adalah kekuasaan. Tentu juga kami berharap kami bisa bermain tanda kutip di dalam pemerintah yang berkuasa nanti seperti itu. Oke, Mbak Oki Osokawati dan juga Pak Max Sopakua dari Demokrat, terima kasih sekali sudah sharing dengan kita di hari ini. Sebentar ini menjelang, karena memang ini hari-harinya tinggal 15 hari lagi menuju Pileg 9 April 2014 dan masyarakat ini memang apa ya, harap-harap cemas. Betul. Siapa sini yang akan nantinya menjadi Sebelum partai harap-harap pemimpin? cemas, kita juga lagi harap-harap cemas turun ke dapil gitu ya. Mbak Oki juga habis ini mau ke dapil juga ini. Oke. Good luck untuk berdua. Sanas, Adrian. Semoga makin lancar nih kampanyenya.